Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yusuf Manubulu. Senang sekali bisa hadir di dalam program Miracle of Christ. Dan pada kesempatan ini kita akan diberkati Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang dahsyat yang akan mengubahkan kehidupan kita dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang iman. Iman kita bisa lihat kebenaran di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 8, demikian bunyinya. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dan akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan memberikan satu ilustrasi kepada umat Tuhan bahwa di satu kota hidup seorang hakim. Hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, model hakim ini kan antik. Ya, berarti cara kerjanya pun juga agak berbeda dengan hakim-hakim yang lain. Dan di kota yang sama itu juga hidup seorang janda. Janda ini ternyata punya masalah yang besar, yang rumit, sehingga dia harus mencari pertolongan untuk supaya masalahnya ini bisa diselesaikan. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah hakim. Hakim adalah tempat di mana janda itu bisa meminta bantuan untuk membela perkaranya. Tetapi yang menarik diilustrasikan Tuhan di situ bahwa hakim ini tidak takut Allah, tidak menghormati siapapun, apalagi cuma janda. Janda ini kan identik dengan kekurangan. Ya, kalau dia datang sebagai konglomerat, jelas saja hakim ini akan buka mata lebar. Tapi janda datang dengan keadaan yang begitu kurang, begitu terbatas. Hakim pasti akan tidak tertarik untuk menolong. Tetapi kalau kita perhatikan, di sini ada suatu pelajaran yang khusus yang Tuhan ingin supaya gereja mengerti. Bahwa lewat janda ini, gereja itu bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa yang sebetulnya disediakan Tuhan buat anak-anaknya. Kalau kita perhatikan, ini merupakan suatu perbandingan antara gereja dengan Bapa di surga dengan hakim berhadapan dengan seorang janda. Janda membutuhkan bantuan. Anak-anak Tuhan membutuhkan bantuan. Gereja membutuhkan mujizat. Gereja membutuhkan pertolongan. Gereja datang kepada Bapa di surga, tetapi janda datang kepada hakim. Kalau kita melihat bahwa hakim ini, dia adalah pribadi yang tadinya tidak tertarik untuk menolong. Tetapi janda ini tidak putus asa. Janda ini tidak menyerah. Janda ini terus saja mendatangi hakim. Hakim baru bangun pagi, mungkin hakim belum gosok gigi. Janda sudah tunggu di depan rumah, sudah ketok-ketok, dan pembantu juga kebingungan. Mau jawab apa? Bahwa orang ini terus setiap hari datang. Akhirnya hakim berkata seperti ini. Daripada janda ini terus-menerus menyusahkan aku dan menyerang aku, lebih baik aku menolong dia. Ini adalah sesuatu yang kita bisa mengerti bahwa di mana dari usaha yang terus-menerus, dari suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tekun, itu akan mendatangkan hasil. Bahkan seseorang yang tidak punya penghormatan kepada manusia, tidak takut kepada Allah, orang yang hidupnya begitu lalim kata firman Tuhan,
tetapi bisa ditaklukkan karena ada usaha, karena ada ketekunan yang dilakukan oleh seorang janda. Akhirnya hakim yang menyerah, hakim yang kalah pada waktu itu. Hakim akhirnya berkata, lebih baik aku benarkan dia, aku bela saja dia, daripada dia datang setiap hari mengganggu pekerjaanku, mengganggu tidurku, mengganggu pembantuku, mengganggu rumahku, setiap hari diketok terus sama si janda. Ini kan berbahaya buat hakim. Kalau kita gereja Tuhan, dengar baik-baik. Kita datang kepada Bapa di surga. Bapa di surga pribadi yang sangat care kepada manusia, apalagi kepada anak-anaknya. Dia tidak akan pernah berkata bahwa tidak mau menolong. Beda dengan hakim ini. Dan apa yang terjadi? Gereja Tuhan seringkali tidak seulet janda. Gereja tidak setekun janda. Itu sebabnya gereja seringkali tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak dilakukan dengan iman. Tidak dilakukan dengan percaya kepada Bapa di surga. Dan inilah yang membuat gereja tidak menerima apa-apa dari Bapa di surga. Padahal Tuhan ingin supaya gereja belajar. Perhatikan dari hakim yang lalim itu. Kalau kita perhatikan, kita punya Bapa yang baik. Sudah seharusnya kalau kita datang sekali, 2 kali, 3 kali. Masa iya sih Bapa yang baik terus kemudian mengulur-ngulur waktu? Tuhan berkata di dalam firman-Nya di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu? Adakah Dia ingin memperpanjang sehingga kita menjadi harus capek duluan baru mendapat mujizat? Tuhan tidak seperti itu. Tetapi Tuhan ingin supaya gereja punya iman. Itu sebabnya Tuhan membiarkan kita datang berulang-ulang. Bukan karena Tuhan kurang mampu melakukan mujizat, bukan karena Tuhan ingin membuat kita menjadi banyak kesulitan, bukan juga karena Tuhan ingin membuat kita menjadi banyak pekerjaan jadi susah di dalam hidup ini. Oh, itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan supaya di dalam gereja, di dalam diri kita ada iman. Sehingga pada waktu kita menghampiri Tuhan, mungkin kita datang 1 kali belum, tapi kita tetap percaya. Iman itu percaya, iman itu tekun, iman itu terus menerus, iman itu tidak akan pernah berhenti. Dan meyakini betul bahwa apa yang dia cari itu akan dia temukan. Itulah iman. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan bahwa adakah iman tatkala ia datang kedua kalinya. Saat anak manusia datang ke bumi ini, adakah dia menjumpai iman? Pertanyaannya, saat dia menjumpai kita, adakah iman di dalam hati kita? Mungkin engkau berkata, saya sudah jadi orang Kristen 20 tahun. Belum tentu Anda punya iman. Jangankan 20 tahun, sudah rambut putih pun Anda di gereja, belum tentu Anda punya iman. Banyak orang cuma menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang beriman itu tidak. Tetapi ingat baik-baik, gelar yang kita miliki, kita ini adalah orang beriman. Abraham itu menjadi kekasih Allah, menjadi sahabat Allah. Karena apa? Bukan karena Abraham itu terbuat dari bahan yang berbeda. Urat-urat saraf yang dimiliki oleh Abraham itu sama dengan urat saraf yang saya miliki. Telinga yang dia miliki pun juga sama fungsinya untuk mendengarkan pada saat ada suara berbunyi. Mata yang dia miliki pun juga sama fungsinya untuk melihat setiap apa yang dia temukan di depan. Jadi tidak ada bedanya kok. Yang membedakan antara Abraham dengan begitu banyak orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu hanya karena Abraham itu punya iman. Dia percaya kepada Allahnya, itulah yang membuat dia dipilih Tuhan. Kalau gereja, kalau kita mengatakan kita orang percaya, kalau kita mengatakan kita orang beriman, di mana iman kita saat ini? Masihkah iman kita itu ada atau hanya tinggal orang Kristen yang menjadi gelar di dalam kehidupan kita? Nah, ini satu bahaya di dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau manusia dijumpai Tuhan ternyata dia tidak memiliki iman. Karena Yesus ingin mencari iman. Yesus tidak cari mobil di dalam hidup kita. Bahkan orang kere sekalipun itu akan diangkat oleh Tuhan asal dia percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah waktu datangi kita, Tuhan terus bertanya, kamu punya nominal berapa? Uang kamu di bank berapa? Tuhan tidak tanya seperti itu. Tuhan tidak pernah menanyai ada berapa uang di dompetmu, kartu kredit kamu dari bank apa. Tuhan gak tanya seperti itu.
Kalau Tuhan tanya seperti itu, waduh, orang miskin gak akan ada yang bisa dekatan dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya cara kerja tidak seperti itu. Tuhan hanya ingin mencari iman. Tuhan hanya ingin dipercayai. Tuhan hanya ingin diyakini. Bahkan beberapa kali di dalam Alkitab kalau kita perhatikan bahwa Allah, Tuhan Yesus itu marah. Dia kecewa kepada bangsa Israel karena mereka selalu tidak percaya kepada Dia. Dia datang kepada bangsa Israel. Dia melakukan begitu banyak mujizat besar. Dia membuat tanda-tanda yang ajaib. Tapi di dalam hal-hal yang kecil pun mereka begitu ketakutan. Satu ketika Tuhan berjalan bersama dengan mereka menyeberangi sebuah danau. Dan di dalam perjalanan itu apa yang terjadi? Angin mengamuk, badai datang, terus gelombang. Sehingga perahu mereka mulai dipenuhi dengan air. Dan pada waktu itu perahu hampir tenggelam. Dan Yesus itu tertidur. Itu bukan tertidur biasa. Ini memang merupakan sesuatu yang ingin dihadirkan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu ingin supaya gereja belajar dari peristiwa ini. Tuhan ingin supaya bangsa Israel atau murid-muridnya itu percaya kepada Dia. Dan apa yang terjadi pada waktu gelombang menyerang? Mereka datang kepada Tuhan, mereka bangunkan Tuhan. Guru, kita sudah mau tenggelam, kita sudah mau binasa, bangun dong, tolong dong kita. Yesus waktu bangun, hardik, danau, badai Tuhan hentikan, semua gangguan Tuhan buat menjadi teduh dan begitu damai. Dan di akhir daripada itu Tuhan berkata, di mana imanmu? Ini artinya mereka murid Tuhan, tapi mereka tidak punya iman. Mereka jalan bersama Yesus. Mereka bilang mereka Allahnya Allah Israel. Mereka bilang bahwa Tuhannya Tuhan Israel. Mereka bilang mereka keturunan Abraham. Tapi waktu Yesus tanya, di mana imanmu? Bisakah dikatakan kita anak Abraham kalau kita tidak punya iman? Apa sih yang dilihat Tuhan dari Abraham? Imannya. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini Tuhan hanya ingin cari iman. Kalau kita punya iman, itu artinya kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Dengarkan umat Tuhan. Di dalam kehidupan ini, kita butuh dipercayai. Kalau kita dipercaya seseorang, hati kita juga pun menjadi sukacita. Kita dipercayai teman, kita jadi sukacita. Kalau teman ngomong, cuma kamu yang saya percaya. Waduh, kita jadi senang sekali. Atau misalnya ada atasan yang berkata, cuma kamu yang saya percaya. Apalagi tambah lebih senang kita. Orang berkata, setiap kali orang berkata, cuma kamu yang saya percaya. Wah, itu sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau anak kita berkata, dia berkata, aku percaya kepada papi, aku percaya kepada papa. Waduh, senangnya luar biasa. Nah, Allah juga begitu. Allah ingin dipercayai. Allah ingin kita tahu bahwa Dia adalah pribadi yang tidak pernah ingkar kepada firman-Nya. Dia tidak pernah meleset dari kebenarannya. Dia selalu tetap seperti itu. Sesuai apa yang difirmankannya, Dia berkata, semua yang difirmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu artinya harus terjadi dan terlaksana. Nah, bagaimana kalau umat Tuhan tidak percaya? Ini artinya umat Tuhan tidak punya iman. Apa jadinya? Kita bisakah disebut sebagai orang Kristen? Bisa. Tetapi kita tidak bisa disebut orang beriman. Tidak bisa disebut anak cucu Abraham. Karena apa? Karena anak cucu Abraham itu dihitung berdasarkan iman. Nah, kita perhatikan di dalam satu peristiwa terjadi di mana ada seorang perwira di Kapernaum. Dia punya hamba sedang sakit. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dia berkata, tolonglah hambaku sedang sakit. Tuhan Yesus berkata kepada dia seperti ini, aku akan datang kepadamu. Waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus mau menuju ke rumahnya. Dia berkata seperti ini. Ini orang luar biasa. Dia berkata, Tuhan, tidak usah susah-susah datang ke rumahku. Cukup katakan satu kata saja. Maka hambaku itu akan sembuh. Kenapa dia bisa berkata begitu? Sebab dia ini seorang perwira. Dia berkata seperti ini. Kalau aku ini seorang prajurit. Di atasku masih ada atasan. Di bawahku juga ada anak buah. Jadi kalau atasan ngomong sama aku bahwa kerjakan ini, aku akan kerjakan. Dan kalau aku ngomong kepada anak buahku kerjakan ini, dia juga akan kerjakan. Itu artinya di situ dia melihat bahwa
satu kepercayaan bisa berjalan dan itu adalah sebuah keselarasan hidup. Dan dia yakin betul bahwa Tuhan ini adalah orang yang bisa dipercaya. Dia berkata, katakan saja Tuhan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan apa yang jadinya? Tuhan begitu heran dan begitu gembira, Tuhan begitu bersuka cita pada waktu itu. Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Tuhan begitu rindu cari, Tuhan cari terus di antara orang Israel. Dari anak cucunya Abraham, dari keluarganya Daud, dari anaknya Yakub, dari semua bangsa Israel Tuhan cari siapa yang punya iman. Tapi sulit sekali Tuhan temukan. Tuhan ternyata dapatkan di perwira yang dari Kapernaum. Di dalam dia ternyata ada iman. Di dalam bangsa Israel yang seharusnya punya iman, keturunan Abraham. Tapi ternyata Tuhan tidak dapatkan itu. Di antara anak Yakub 12, hanya Yusuf yang punya iman. Yang lain kemana? Imannya kemana? Imannya hilang sebagian. Ada yang hilang seutuhnya. Ini adalah sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena gereja tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita punya iman, seperti yang terjadi dengan perwira di Kapernaum, dia akan betul-betul membuat Tuhan menjadi senang, sukacita. Dan Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Pada waktu Tuhan berkata seperti itu, hambanya sembuh. Mujizat terjadi, itu bukan karena uang. Mujizat terjadi, itu bukan karena pendidikan. Bukan karena perwira ini pegang senjata, kemudian Tuhan lantas melakukan mujizat buat dia. Bukan. Tuhan melakukan mujizat itu karena dia percaya kepada Tuhan. Karena imannya. Mujizat terjadi bukan karena dia keluarga dari orang Israel. Bukan karena habis dilahirkan sama Abraham kemarin. Bukan. Tetapi dia karena dia memiliki iman yang sama yang dimiliki oleh Abraham. Itulah yang membuat Tuhan melakukan mujizat di dalam hidupnya. Nah, kalau kita punya iman, itu artinya apa? Artinya kita juga akan menggerakkan Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam hidup ini. Banyak hal yang di dalam kehidupan ini yang kita bisa lihat bahwa betapa sukacitanya Tuhan apabila dijumpai kita adalah orang yang beriman. Kalau kita lihat Abraham itu Tuhan uji beberapa kali. Yang pertama Tuhan katakan kepada Abraham, keluarlah dari negeri Ur Kasdim, pergilah diam di tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Abraham mau keluar dari situ? Orang dia nggak tahu tempat itu, dia tidak punya keluarga di sana, dia tidak punya teman, dia tidak pernah SMS-an ke sana, dia tidak pernah Facebook-an ke sana, dia tidak pernah kirim surat ke sana. Tapi Tuhan bilang keluar dari negerimu dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa dia mau keluar? Padahal di negeri Ur Kasdim, di situ papa mamanya, di situ kakaknya, di situ keluarganya. Kenapa dia keluar? Karena dia percaya kepada Allahnya. Bahwa apapun yang keluar dari mulut Tuhan, perkataan apapun yang datang dari mulut Tuhan, itu pasti kehidupan. Dan kalau ditaati, itu akan mendatangkan hidup buat dia. Dan dia tahu bahwa inilah kehidupan. Itu sebabnya pada waktu Tuhan berfirman, keluarlah dari negeri Ur Kasdim, dia keluar, dia menuju ke satu negeri yang namanya Kanaan. Dia tahu inilah tanah yang memiliki kehidupan yang akan diberikan Tuhan kepada dia dan kepada keturunannya. Luar biasa. Ini menyukakan hati Tuhan di antara berjuta-juta manusia pada saat itu. Ternyata benih iman itu ada di dalam diri Abraham. Abraham ini orang yang begitu luar biasa menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi, karena iman hidup di dalam dia. Nah, Tuhan ingin supaya iman itu terus disempurnakan. Tuhan ingin supaya iman itu terus bertumbuh dan menjadi semakin besar. Dan semakin besar iman yang ada di dalam seseorang, itu semakin menyenangkan hati Tuhan. Artinya Tuhan semakin dipercaya oleh manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak punya iman. Tuhan berkata jangan makan buah itu. Tapi mereka apa? Mereka makan. Itu artinya mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya, mereka yakin, mereka punya iman kepada perkataan itu, mereka tidak akan makan buah itu.
Karena mereka tahu Tuhan berkata bahwa apabila kamu makan, kamu akan mati. Tapi karena mereka tidak percaya, mereka lebih percaya kepada omongan setan. Inilah yang terjadi di dalam manusia. Manusia tidak pernah percaya firman. Manusia tidak pernah percaya perkataan Tuhan. Kalau manusia percaya kepada perkataan Tuhan, bukankah firman itu akan menjadi bacaan manusia? Bukankah firman Alkitab itu akan menjadi kesan daripada manusia? Tapi apa? Manusia tidak pernah tertarik baca firman. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan orang Kristen, sudah 60 tahun, sudah rambut putih, sudah mau check out dari dunia ini. Baca satu kali pun dari Kejadian sampai Wahyu nggak pernah. Kenapa? Karena tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan. Itu artinya kita tidak punya iman. Kita tidak yakin kepada perkataannya. Gereja Tuhan, hanya satu yang Tuhan inginkan adalah iman. Carilah dan teruslah usahakan iman itu. Dan Tuhan satu ketika berfirman lagi kepada Abraham, aku akan memberikan anak cucu, aku akan memberikan anak seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di langit. Pada waktu Tuhan berfirman seperti itu tidak langsung datang. Itu butuh waktu 25 tahun. Dari umur berapa? Dari umur Allah menyampaikan firman-Nya, dari umur Abraham 75 tahun. Nanti Ishak nongol nanti umur 100 tahun. Kenapa Tuhan tidak buat pada waktu Abraham usia 76 tahun? Kan lebih canggih, lebih cepat, lebih haleluyanya Abraham lebih banyak daripada tunggu 100 tahun dulu baru keluar Ishak. Kenapa sih Tuhan lama begitu? Atau enggak 2 tahun kemudian ucuk-ucuk tiba-tiba sudah nongol si Ishak. Tuhan itu ingin iman. Tuhan itu ingin dipercayai. Jadi bukan Tuhan sudah kurang kemampuan, bukan Tuhan itu sudah kurang metode, bukan Tuhan itu sudah kehabisan bahan untuk mendatangkan Ishak, atau bukan Tuhan hal-hal yang lain, bukan itu. Tapi Tuhan benar-benar mau supaya Abraham ini seberapa yakin dia, seberapa percaya dia, seberapa seriusnya dia terhadap perkataanku. Kalau aku berbicara, kalau aku berfirman kepada engkau bahwa engkau akan aku beri keturunan, seberapa yakin engkau? Dan inilah yang membuat Tuhan sangat bersuka cita terhadap Abraham, karena Abraham menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia terus percaya sekalipun si Sarah sudah keriput, sekalipun si Sarah sudah layu, sekalipun si Sarah sudah impossible untuk melahirkan, sudah tidak punya sama sekali kesempatan sedikit pun untuk melahirkan. Mau dipakai bantuan teknologi kayak apapun, namanya orang sudah keriput, sudah mati haid. Dari mana bisa datang keturunan? Tapi Allah yang berjanji, firman yang keluar dari mulut yang bisa dipercayai, itulah yang Allah ingin tunjukkan kepada Abraham, bahwa aku pribadi yang dapat dipercaya. Kalau aku berkata, semua firmanku tidak akan pernah gugur dan tidak akan pernah gagal. Semua akan terlaksana seperti apa yang aku katakan. Dan itulah yang begitu menggetarkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Abraham terus percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani, sekalipun sudah tidak ada dasar untuk Abraham berharap, tetapi dia terus memperkuat imannya dan dia terus meyakini bahwa Allah yang berfirman itu tidak mungkin gagal. Allah yang berjanji itu tidak akan pernah meleset. Itu artinya iman, bos. Apakah Anda anaknya Abraham? Punyakah iman seperti itu? Baru 2-3 kali berdoa, terus kemudian sudah merajuk sama Tuhan. Sudah jauh sama Tuhan. Sudah berkata, Tuhan tidak dengar doaku. Anda bukan anak Abraham, anak tetangga. Ya, kalau kita anak Abraham, kita akan seperti Abraham. Mau sampai 20 tahun, 25 tahun, kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berfirman, dia tidak akan pernah ingkar janji. Itulah Allah yang bisa dipercayai di dalam hidup ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, satu kebenaran yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman kita. Kalau kita punya iman, kita bisa mengalahkan dunia ini. Karena dunia ini selalu ingin melihat, dan dunia ini selalu bergerak ke arah yang berbeda.
Iman itu adalah mempercayai Tuhan, tetapi dunia ini tidak pernah mempercayai Tuhan. Apa yang mengalahkan dunia ini adalah iman. Kenapa Tuhan Yesus naik ke kayu salib? Karena dia adalah iman. Dia percaya kepada Bapanya. Tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa naik ke kayu salib itu adalah merupakan rencana Bapa di surga. Tapi karena imannya Tuhan Yesus, iman yang ditunjukkan, iman yang ditransferkan kepada manusia, itulah yang Tuhan ingin supaya iman itu hadir di dalam kehidupan kita. Makanya semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena iman itu ada di dalam Dia. Dan kita adalah anaknya Tuhan Yesus. Kalau kita anak Tuhan Yesus, hendaknya juga kita beriman kepada Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan sebuah pujian yang akan memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.